Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor hiu paus terdampar di pantai desa Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Tiga tukang kebun ditangkap polisi karena meruda paksa seorang wanita muda. Ribuan orang mengikuti perang tipat atau upacara tabuh rah pengangon di desa adat Kapal, Mengwi, Badung. Kabupaten Bangli memiliki banyak tempat wisata spiritual. Salah satunya adalah Taman Pencampuan Sale yang terletak di Desa Abuan, Susut, Bangli. Taman Pencampuan Sale sudah dikelola dengan baik sehingga pengunjung khusyuk memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Suasana terasa sejuk dan tenang karena lokasi berada di lembah dengan aliran sungai yang masih bersih dan jernih. Banyak wisatawan yang mengunjungi Taman Pencampuan Sale. Mereka datang tidak hanya untuk melakukan pengelukatan atau peribadatan, namun sebagian juga ingin menikmati suasana alam. Ada 9 pancuran air yang digunakan untuk melukat. 7 pancuran terletak di bagian atas dan 2 di bagian bawah sungai. Selain pancuran, juga terdapat 2 air terjun dari 2 sungai yang mengalir di taman ini. Bukan saja warga Bali, tapi bahkan warga dari mancanegara. Ini tentu menjadikan kita cukup bangga. Apa yang ada di tempat kita, tempat pengelukatan, bukan saja untuk lokal, jadi diperlukan juga oleh masyarakat atau orang asing. Karena merupakan tempat suci, Taman Pencampuan Sale dijaga 30 pecalang yang bertugas bergantian. Mereka setia menjaga kawasan ini agar bersih dan suci. Taman Pencampuan Sale sudah dikenal hingga ke mancanegara melalui promosi dari mulut ke mulut. Wisatawan yang datang tidak hanya ingin menikmati keindahan alam, namun juga ingin merasakan pengalaman spiritual. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Siapa bilang keris tidak perlu diservis? Inyoman Kardi sehari-hari bekerja memperbaiki keris milik pelanggannya. Ia membuka jasa perbaikan keris di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Pelanggannya sebagian besar adalah kolektor keris dan orang sekedar memiliki sebagai cindera mata. Yang menarik ternyata sebagian pelanggannya adalah kolektor keris dari mancanegara. Menurut Kardi, pada bulan-bulan tertentu, mereka datang membawa keris untuk diperbaiki. Orang ke sini mau restorasi kerisnya, ada yang masih kotor, terus kita warangin, ada sarungnya yang rusak, ada yang patah, jadinya kita perbaiki biar bersih seperti dulu. Kalau membersihkan sebilah keris sekarang harganya 150.000. Sarungnya ya tergantung kesulitannya, mulai dari 50.000. Ya di sini kita menjual dan ada beberapa keris yang tidak kita jual karena kita sulit untuk mencarinya. Kalau dari mancanegara, dari berbagai negara, orang itu suka tentang keris kecuali Jepang karena dia punya sejarah tentang samurai. Negara yang
suka sekarang ada Prancis, Kanada, Amerika, Rusia, Jerman, Belanda. Orang yang sudah tahu sejarahnya, dia cenderung memilih keris yang berkualitas. Ada juga yang suka cuma untuk souvenir, biar bawa aja keris. Itu keris yang mungkin harganya terjangkau mulai dari 400.000. Jasa yang ditawarkan Kardi antara lain pembersihan keris, perbaikan sarung yang rusak, hingga memperbaiki keris yang patah. Uang jasa perbaikan dipatok mulai dari 50 hingga 150 ribu rupiah per keris. Selain jasa perbaikan keris, Kardi juga menjual berbagai macam ukuran keris Bali dengan harga yang paling murah 400 ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah. Keris Bali atau keris pada umumnya bukan hanya sekedar senjata untuk melindungi diri, namun juga merupakan karya seni yang syarat dengan mitologi dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Perang Tipat atau upacara tabuh rah pengangon adalah tradisi adat di Bali untuk meminta berkah dan menjauhkan mereka dari bencana. Tradisi ini belum lama dilaksanakan di Desa Adat Kapal di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Sejak pagi warga di desa adat sudah sibuk menyiapkan ketupat yang akan menjadi amunisi dalam tradisi Perang Tipat. Setiap tahun masyarakat adat di Badung menggelar Perang Tipat dan biasanya bertepatan dengan hari purnama keempat kalender Bali. Tujuan pelaksanaan daripada upacara Aci Tabuh Rah Pengangon adalah untuk satu, meningkatkan solidaritas di antara kita bersama, khususnya masyarakat kapal. Yang kedua adalah untuk mohon kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita dilimpahkan kekuatan lahir batin dan sumber penghidupan agar masyarakat kita di Desa Adat Kapal ini bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Ini pelaksanaannya keberapa, Jim? Pelaksanaan dari Aci Tabuh Rah Pengangon ini adalah yang ke-784 kali. Melibatkan berapa keramu? Melibatkan semua keramu Desa Adat Kapal, yaitu kurang lebih ini sekitar 10.000 jiwa. Tradisi yang melibatkan banyak orang serta persiapan dan tahapan upacara yang juga rumit dan panjang. Kabarnya Perang Tipat ini dilaksanakan sejak tahun 1339 dan hingga saat ini masyarakat di Desa Adat Kapal masih menggelarnya. Menjelang sore setelah upacara memanjatkan doa dan tari-tarian, warga mulai menggelar Perang Tipat yang merupakan puncak acara. Warga dipecah menjadi dua kubu dan mereka saling melempar ketupat dengan waktu yang dibatasi selama 2 jam. Setiap ada acara ini beli mengikuti ya beli? Mengikuti, asli Karo bisa mengikuti. Apa yang buat beli senang beli? Senangnya tuh bisa bareng itu loh sama luar biasa ini. Luar biasa sama warga-warga di sini tuh. Jadi setiap tahun mengikuti beli ya? Ya. Hampir seluruh warga desa adat berpartisipasi menyemarakan tradisi Perang Tipat. Tradisi ini memang diciptakan tidak hanya untuk mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa, namun juga menjalin kebersamaan dan silaturahmi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur sukses semua.